dengar nggak tips kesehatan yang kedengarannya tuh aneh, kayak minum kopi kalau mau tidur siang? Walaupun kedengarannya itu aneh dan nggak masuk logika, tapi ternyata tips-tips tersebut itu manjur loh. Nah, kali ini aku mau bahas beberapa tips-tips kesehatan yang kedengarannya tuh aneh dan absurd banget, tapi ternyata kalau misalnya kita terapkan di kehidupan sehari-hari, itu tuh manjur juga. Nah, buat kalian yang penasaran, simak videonya itu sampai akhir, tapi sebelumnya aku mau nyapa kalian dulu. Dan buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, welcome! Nama aku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Jadi apa aja sih tips-tips kesehatan yang kedengarannya tuh aneh, tapi ternyata manjur juga? Oke, langsung aja kita mau bahas yang pertama, minum kopi untuk tidur siang yang lebih baik. Menurut orang Jepang, mereka melakukan survei di mana orang melakukan coffee nap, yaitu dengan mengkonsumsi 200 mg kopi, kemudian melakukan power nap atau istirahat selama 20 menit. Orang-orang tersebut merasa lebih waspada dan melakukan tes dengan baik. Tapi bukannya minum kopi bikin kita itu nggak ngantuk. Saat seseorang mengkonsumsi kopi, kafein akan masuk dan membersihkan adenosin, sebuah molekul di otak yang memicu kewaspadaan. Jadi, ketika kadar adenosin meningkat, ini akan membuat seseorang lebih lelah. Oleh karena itu, tidur siang saat ini membantu mengeluarkan adenosin. Dan minum kopi mengurangi efek molekul lebih lanjut. Ini menghasilkan tidur siang yang lebih baik. Tips yang kedua, jangan menyikat gigi langsung setelah makan. Orang tua kita selalu memberikan nasihat untuk menyikat gigi setelah makan. Ini tuh benar. Tapi ini jangan dilakukan langsung setelah makan atau minum. Terutama saat apa yang dimakan mengandung asam. Menyikat gigi dalam kondisi tersebut dapat mempercepat efek asam pada enamel gigi dan mengerosi lapisan di bawahnya. Gamble menyarankan untuk menunggu 30 hingga 60 menit sebelum menyikat gigi. Tips yang ketiga, berolahragalah saat capek atau letih. Setelah capek bekerja seharian, saran untuk berolahraga setelahnya itu kesannya itu kayak, apaan sih orang udah capek disuruh olahraga lagi? Nyerah, gue udah gak kuat, gue tuh capek banget, kayak gue bener-bener capek, kayak parah, kayak gue pengen eja, CACA, PEP. Tapi penelitian di jurnal Medicine in Science, Sport and Exercise membuktikan keringat yang mengucur saat berolahraga justru akan membangkitkan tenaga. Olahraga membuat metabolisme oksigen lebih efisien sehingga bisa melenyapkan rasa letih. Tips yang keempat, mau diet, makan harus lebih banyak. Menambah berat badan untuk menjadi lebih kecil berarti hanya menambah berat otot. Ini tuh tampaknya mungkin ya, karena 1 pon lemak dan 1 pon otot memiliki berat yang sama. Tapi otot membutuhkan lebih sedikit ruang. Jadi kalau misalnya kita memiliki otot yang besar, berat kita mungkin sama, tapi ukuran baju kita itu bisa aja lebih kecil. Dan biasanya kalau misalnya orang lagi diet itu akan mengurangi porsi makannya, bukannya malah menambah. Tapi makan banyak yang dimaksud di sini adalah makan makanan yang mengandung kalori rendah dan tinggi protein, seperti daging ayam dan buah-buahan. Yang kelima, tulisan tangan lebih baik bagi otak. Di zaman modern, fungsi kertas dan bolpen sudah teralihkan oleh gadget. Padahal, menulis dengan tangan dapat membantu orang mengingat lebih banyak. Ini juga berarti bahwa informasi telah diproses dan proses pembelajaran telah dimulai. Selain itu juga, penelitian menunjukkan bahwa cara tradisional ini memiliki efek meningkatkan memori otak. Tips yang keenam, kalau lelah jangan minum minuman berenergi. Kalau misalnya kita tuh lagi capek, cenderungnya kita itu ingin meningkatkan energi kita dengan meminum minuman yang berenergi. Dalam 1 botol minuman berenergi memiliki kafein 5 kali lebih banyak dari secangkir kopi. Ditambah, minuman berenergi kadang mengandung taurin atau stimulan sistem saraf pusat dengan level tinggi. Sejumlah 50 gram gula atau setara dengan 13 sendok makan. Maka dari itu, ini bisa meningkatkan gula darah, membuat lesu dan susah berpikir, serta menginginkan lebih banyak minuman berenergi. Tips yang ketujuh, kalau kita lagi kembung, minumlah air. Mungkin kita berpikir air dan kembung itu berjalan seiringan. Tapi ini tuh nggak selalu. Kalau kita termasuk orang yang memiliki asupan serat lebih tinggi, maka kita membutuhkan lebih banyak asupan air agar tubuh bekerja lebih efisien. Air menyatu dengan serat yang menyatu dengan air dan mengubahnya menjadi zat seperti gel. Ini akan mempengaruhi mobilitas usus dan mengurangi kembung. Minum lebih banyak air juga dapat melegakan kembung yang diakibatkan oleh dehidrasi. Ketika kita dehidrasi, tubuh bergantung pada air yang terdapat di dalam tubuh dan ini bisa mengakibatkan kembung. Yang kedelapan,
hindari sabun antibakteri. Ternyata, walaupun kita mencuci tangan dengan sabun antibakteri, ini nggak mengurangi resiko bakteri menyerang kita atau mencegah penyakit. Jadi sebenarnya sabun antibakteri ini nggak terlalu dibutuhkan. Faktanya nggak ada bukti tepat untuk klaim itu. Selain itu juga, sabun antibakteri mungkin mengandung triklosan yang dalam jangka panjang akan memicu resistensi atau kekebalan kuman, serta menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Yang kesembilan, minum minuman hangat saat kepanasan. Musim panas atau kemarau membuat temperatur udara sangat gerah. Biasanya kita tuh pengen banget minum air es waktu cuaca lagi gerah. Tapi kalau misalnya kita pengen mendinginkan badan saat cuaca gerah, kita jangan minum es, tapi minumlah teh hangat. Sedikitnya 2 penelitian membuktikan minuman hangat membuat tubuh lebih mudah menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan. Selain itu, produksi keringat juga meningkat sehingga membuat suhu tubuh lebih stabil. Yang ke-10, hindari soda diet kalau pengen kurus. Soda diet diklaim lebih rendah kalori, dan itu memang benar ya. Tapi efeknya, seseorang yang mengkonsumsi soda diet cenderung mengkonsumsi lebih banyak kalori dari makanan lainnya. Penelitian di University of Texas membuktikan, orang-orang yang mengkonsumsi soda diet justru mengalami peningkatan lingkar pinggang 70% lebih besar dalam 10 tahun. Oke, jadi itu tadi beberapa tips kesehatan yang kedengarannya tuh aneh, tapi memang benar adanya. Pastikan kita nggak selalu mempercayai suatu informasi itu secara mentah-mentah ya. Kita harus cari tahu informasi dan kebenarannya dulu sebelum kita mempercayai atau mengklaim sesuatu. Jadi lebih baik kita cari tahu dulu faktanya dan bertanya pada ahlinya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like dan share. Dan tungguin juga video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!